Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah kita pada pagi ini. Baik, pada pagi ini saudara, saya mau kongsikan firman Tuhan. Dari satu tema yang ini suatu yang sangat menyentuh saya dalam beberapa waktu ini. Yaitu iman kepada Kristus membawa transformasi. Mari kita buka firman Tuhan ini dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Saya baca demikian firman Tuhan. Tajuk di dalam bahagian ini yaitu orang lumpuh. Dan sesudah lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang kepadanya, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ini adalah satu kisah tentang ada seorang lumpuh yang kita tahu kalau orang lumpuh dia tidak dapat berjalan, dia terbatas dalam pergerakan dia. Dan kemungkinan dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat itu, dia memerlukan pertolongan orang lain. Dia digotong untuk pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain. Tetapi ada orang-orang yang melihat orang lumpuh ini, lalu dikisahkan mereka ini membawa orang lumpuh ini kepada Yesus karena mereka tahu Yesus kembali ke tempatnya. Dan ketika mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, mereka tidak ada laluan untuk sampai kepada Yesus. Lalu mereka akhirnya ambil satu ikhtiar atau satu keputusan. Mereka naik di atas bumbung rumah di mana Yesus berada itu dan sedang mengajar. Mereka bongkar atap rumah itu dan mereka menurunkan dengan tali orang lumpuh ini ke bawah. Sehingga waktu orang lumpuh ini tepat diturunkan dekat dengan Yesus, maka ini yang Yesus katakan kalau kita membaca ayat ini. Ayat yang kelima dalam pembacaan tadi berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini suatu pernyataan, ini suatu kebenaran yang sangat indah sekali, tapi juga sangat mendalam dan memberi suatu makna yang sangat penting berkaitan dengan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mengambil tema ini, iman kepada Kristus yang membawa transformasi. Karena sebenarnya banyak bentuk iman ataupun jenis iman ataupun dasar iman yang dimiliki oleh orang-orang yang berkata saya percaya kepada Yesus.
Ada yang imannya itu karena dia lahir sebagai orang Kristen dan dia mengamalkan amalan-amalan Kristen dengan dia berpikir dia sedang beriman kepada Yesus. Ada juga yang imannya itu sebenarnya adalah bermotifkan supaya dia mendapat berkat. Ada yang imannya itu adalah bermotifkan supaya dia sembuh daripada sakit penyakit. Atau ada yang imannya itu adalah supaya dia diberkati dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat di sini, ketika Yesus berkata dalam ayat ini, ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka. Saya sangat tertarik dengan perkataan ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, dan apa yang dikatakan, apa yang dirujuk oleh Yesus tentang iman mereka itu, kalau sebelumnya saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini, saya tidak tahu berapa kali saya pernah sampaikan teks ini untuk kita di SAB Gloserdang. Mungkin ramai juga yang sudah lupa, dan saya juga pernah sampaikan ini di konferensi pemuda-pemudi. Tetapi pada waktu itu saya fokus kepada iman dari 4 orang ini yang telah menggotong Yesus. Tetapi sebenarnya apa yang Yesus lihat di sini, iman yang Yesus lihat itu bukan hanya iman dari 4 orang yang menggotong si lumpuh itu, tetapi perkataan ketika Yesus melihat iman mereka ini, itu termasuk iman dari si lumpuh. Yang Yesus lihat di sini adalah bukan hanya iman dari 4 orang, tetapi juga iman dari si lumpuh. Karena iman itulah yang telah membawa mereka sampai kepada lumpuh itu, si lumpuh itu sampai kepada Yesus, sehingga akhirnya apa yang Yesus katakan di sini? Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini adalah satu iman yang telah membawa transformasi, satu perubahan. Ini bukan sekedar reformasi yang selalu dilakukan oleh PMX kita. Reformasi dan transformasi ini berbeza. Transformasi itu bermula dari dalam, keseluruhan dari dalaman, yang bukan dari luaran. Dan ini yang terjadi di mana si lumpuh ini kemungkinan dari semua apa yang mereka pikirkan adalah yang mereka pikir kalau si lumpuh ini bertemu dengan Yesus, si lumpuh ini akan sembuh, si lumpuh ini akan berjalan. Tetapi sebaliknya apa yang Yesus katakan bukan terlebih dahulu transformasi luaran dari si lumpuh ini, tetapi transformasi dalaman. Di mana ini yang Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada satu kali saya sampaikan khotbah ini di SAB Likas. Ini tahun 2001 kalau saya tidak salah. Dan pada waktu itu Pastor Dr. Tony Sio gembala sidang di situ. Dan selepas saya sampaikan khotbah itu, berapa hari kemudian saya duduk bersama dengan Pastor Dr. Tony. Dan dia bagi ulasan khotbah yang saya sampaikan berdasarkan ini. Dia beritahukan kepada saya satu terang baru yang dia dapat ketika saya sampaikan. Dia katakan begini, bila pastor sampaikan berkaitan dengan Yesus terlebih dahulu mengampuni dosa si lumpuh ini. Dan kita tahu fisikal si lumpuh ini dia tidak dapat berjalan. Dia tidak dapat pergi main golf, sehingga sepatutnya kiraan pukulan 5, tetapi yang dia catat hanya 3. Ini dapat par lagi. Dia tidak dapat pergi main bola, sehingga bukan bola yang ditendang, tetapi kaki lawan yang ditendang. Dia tidak dapat berkunjung ke klub malam dan berfoya-foya di situ. Atau dia pergi ke tempat-tempat maksiat, atau dia pergi di kedai-kedai penjual nomor ekor. Kalau yang sekarang ini tidak perlu pergi di kedai, semua di ujung jari. Dan kalau ada yang, hati-hati. Mungkin ini soalan perangkap, mungkin pernah. Dia tidak dapat pergi ke semua itu, tetapi Yesus tetap memandang dia untuk satu masalah utama, bukan masalah fisikal dia, bukan masalah sosial dia, tetapi di dalamnya yang kalau ini tidak selesai, kalau ini tidak mengalami transformasi,
semua apa yang di luarnya itu akan menjadi sia-sia. Dan Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan ketika dia sampaikan itu kepada saya, Pastor Dr. Tony Sil, saya juga pada waktu itu baru saya menyadari sesuatu yang sangat indah sekali dari apa yang dicatatkan dalam firman Tuhan ini. Bahwa Yesus terlebih dahulu berurusan dengan dosa si lumpuh ini. Tapi pertama kita lihat, Yesus melihat iman mereka. Yang membawa kepada transformasi, yaitu pengampunan dosa kepada si lumpuh ini. Ya kita tahu akhirnya Yesus sembuhkan dia dan dia dapat berjalan. Bahkan dia melompat-lompat sambil memuji Allah. Dan peristiwa itu membawa satu respon yang sangat luar biasa dari orang yang menyaksikan. Sehingga ucapan yang mereka ucapkan Allah ini, kita belum pernah lihat seperti ini. Bahkan semua kritikan-kritikan yang hanya dalam hati dan pikiran dari ahli-ahli Taurat, mereka persoalkan siapa gerangan orang ini sampai dia berkuasa, dia berautoriti mengampuni dosa. Dan itu sebenarnya memberikan suatu pernyataan bahwa Yesus bukan manusia semata-mata, tapi dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia berkuasa untuk mengampuni semua dosa. Bukan hanya dosa si lumpuh ini, tapi semua dosa kita. Dan ini yang saya mau bawa kita untuk kita belajar pada pagi ini. Iman kepada Kristus bukan hanya membawa mujizat luaran, tapi perubahan hidup yang mendalam. Inilah transformasi dari iman kepada Kristus yang membawa transformasi itu. Ada dua yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah ada 4 orang yang menggotong si lumpuh. Dan yang kedua adalah si lumpuh itu sendiri. Saya tidak tahu di mana atau siapa di dalam kisah ini yang merupakan kedudukan kita pada hari ini. Mungkin ada yang datang pada hari ini engkau seperti si lumpuh ini. Yang bukan sebenarnya memerlukan kesembuhan tubuh jasmani. Tapi engkau memerlukan pengampunan dari Tuhan. Engkau memerlukan perubahan dari dalammu. Perubahan dari pikiranmu. Perubahan dari dalam hatimu. Transformasi dari Tuhan untuk semua itu. Tetapi juga ini berbicara tentang pentingnya iman kita itu bukan hanya iman yang tersimpan secara pribadi. Tapi iman yang akan memberi impak, membuat transformasi kehidupan orang lain. Seperti yang berlaku dari 4 orang yang menggotong si lumpuh ini. Jadi dari ini saudara, saya ingin bawa kita untuk mempelajari ini. Tentang apakah iman kepada Kristus yang membawa transformasi hidup itu. Ini yang pertama kita pelajari. Iman yang membuat transformasi itu adalah ini. Iman yang berfokus kepada Kristus. Tema tahunan kita adalah kita berfokus pada Yesus, fokus Kristus. Seperti yang kita lihat di situ, fokus Kristus. Inilah yang menjadi tema kita. Dan ini sepatutnya bukan hanya sekedar satu tema tahunan. Tapi ini adalah sasaran hidup kita, hati kita, dan seluruh kehidupan kita ini terarah kepada ini. Yaitu fokus kita adalah satu dan satu-satunya, yaitu Kristus sendiri. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ketiga tadi. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Perhatikan di sini. Ada kata di situ yang menyebutkan membawa kepadanya. Orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus. Nya di situ itu merujuk kepada Yesus. Berarti dari semua apa yang mereka pikir, dari semua apa yang 4 orang yang menggotong si lumpuh ini usahakan, mereka rencanakan, mereka persiapkan, ini semua itu adalah terarah kepada hanya satu pribadi, hanya satu tujuan, yaitu Yesus. Tidak dinyatakan di sini sama ada si lumpuh ini ada hubungan dengan 4 orang itu. Contohnya mungkin si lumpuh ini sebenarnya 4 orang ini saudara-saudara dia kah? Dia punya cousin, ada mungkin adik dia atau abang dia, tidak disebutkan seperti itu. Tidak juga dinyatakan mungkin itu sahabat-sahabat dia.
atau orang satu kampung dengan dia. Tidak disebutkan seperti itu. Boleh saja 4 orang ini dari kalangan kenalan rapat dia atau saudara rapat dia. Atau mungkin mereka ini langsung tidak mengenal si lumpuh ini. Tapi mereka kenal siapa Yesus. Dan mereka melihat si lumpuh ini satu-satunya harapan bagi dia. Kalau dia dapat berjalan dari kelumpuhannya ini, satu-satunya harapan bagi orang ini adalah dia harus bertemu dengan Yesus. Jadi dia seperti ini, saya dapat bayangkan dari 4 orang ini mesti ada satu kesepakatan dari mereka ada perbincangan. Tidak mungkin ini secara rambang, 4 orang ini tidak saling mengenal. Yang mungkin hanya kebetulan ada si lumpuh di situ dan orang ini adalah dari Sarawak, dari Long Busang. Yang bukan dari Serdang, ini betul-betul dari Long Busang. Kemudian satu lagi adalah dari Bario. Ini bahasa pun tidak saling mengerti. Kalau Kenyah kekayaan itu. Kenyah. Dengan kalau Bario itu apa sudah itu? Kelabit. Ini tidak saling paham kan? Kemudian ada satu orang lagi dari, katakan ini dari Melangkap Darat, ini tempat kami. Itu Lingkabau. Kemudian ada satu orang lagi, kemungkinan ini dari Nabawan. Ini orang Murut. Bayangkan ini dari pelbagai tempat ini, sampai di satu tempat, tidak saling memahami, tidak saling kenal. Kemudian tiba-tiba mereka ada kesatuan. Mari kita bawa orang ini kepada Yesus. Itu mustahil berlaku. Jadi lebih kemungkinan dia adalah 4 orang ini, mereka adalah saling mengenal dan mereka memiliki iman yang sama. Jadi mereka bermula dengan ketika melihat si lumpuh ini, mereka sepakat satu-satunya cara atau satu-satunya harapan si lumpuh ini adalah dia harus bertemu dengan Yesus. Lalu mereka membuat rencana bagaimana kita dapat membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Dan pastinya ada persetujuan 4 orang ini ada kesepakatan dengan si lumpuh untuk dia dibawa untuk sampai kepada Yesus. Jadi mereka kelima-lima mereka ini termasuk si lumpuh dan 4 orang yang mengotong si lumpuh ini, mereka sepakat terlebih dahulu untuk arah mereka, tujuan mereka adalah Yesus. Inilah yang disebutkan iman yang berfokus kepada Yesus. Iman sebenarnya bukan berfokus kepada kesembuhan, kepada mujizat, tapi kepada pribadi Yesus. Itu yang ditekankan dalam ayat ini. Ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh. Membawa kepada Yesus. Tujuannya adalah Yesus. Semua yang mereka persiapkan. Mereka bawa tilam, dikatakan di situ. Ikat mungkin setiap ujung ini diikat bersama-sama. Kemudian mereka bergerak bersama-sama. Saya pernah sampaikan ini. Bayangkan kalau sekiranya 4 orang yang menggotong si lumpuh ini, mereka ini mempunyai temperamen atau karakter atau personality yang berbeza. Yang seorang dominan, yang seorang intim, yang seorang stabil, yang seorang lagi cermat. Ketika mereka berjalan, dengan ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, itu yang kita belajar kalau dalam Power of Destiny. Dengan masing-masing ada karunia yang berbeza, membawa si lumpuh ini kepada Yesus, saya rasa pergerakan mereka ini akan terhad. Bayangkan kalau sekiranya yang 4 orang itu tidak standar tinggi dia adalah standar tinggi saya dengan Irwin. Ada yang standar tinggi dia lebih tinggi, kemudian ada yang rendah, ada yang rendah lagi. Dan untuk mereka masing-masing mempertahankan label lumpuh ini di bawah, hanya paras pinggang masing-masing, si lumpuh ini akan jatuh. Karena dia tidak akan rata. Jadi semua mereka ini, semua yang mereka lakukan, pergerakan mereka ini, harus semuanya mereka dapat merendahkan diri satu dengan yang lain.
Si dominan tidak akan berkata yang boleh cepat sedikit. Si dominan tidak boleh marah-marah dengan yang lain. Sementara yang paling mereka susah hati itu si stabil lah, kalau dia ini yang lambat dia punya pergerakan. Kemudian kalau si intim, dia banyak cakap, mungkin balik-balik kena marah. Bolehkah lebih banyak kita bergerak daripada banyak bercakap? Kemudian si cermat ini, dia lagi cerewet. Macam mana kita mau bawa ini? Ini semua sudah terhalang. Macam mana? Semua cadangan yang lain, semua tidak masuk bagi si cermat. Jadi semua apa yang mereka lakukan ini sebenarnya mereka lakukan dengan apa? Dengan satu tujuan terlebih dahulu. Yaitu bawa dia kepada Yesus. Semua perbezaan kita, semua yang kita ada, kita ketepikan dahulu. Apa yang sangat penting sekarang, kita bawa lumpuh ini kepada Yesus. Ini yang kita belajar yang pertama. Iman yang membawa transformasi. Iman kepada Kristus yang membawa transformasi itu adalah iman yang fokusnya adalah Yesus. Itu sebabnya sangat penting iman kita dalam Kristus. Itu hanya satu fokus dia, yaitu Kristus. Setiap kali kalau kita pergi di gereja, biarlah fokus utama kita itu adalah kepada Kristus. Waktu saya sedang pelajari dengan lebih mendalam tentang kesehatan gereja, yang saya sedang tulis berkaitan dengan Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, gaya hidup atau cara hidup jemaat yang mula-mula itu. Salah satu daripada faktor atau indikator gereja itu sehat adalah ini. Adakah fokus gereja itu adalah Kristus? Dan waktu saya pelajari semua berkaitan dengan indikasi kesehatan gereja, saya mulai melihat bahwa untuk gereja kita SHB Serdang dalam beberapa tahun ke depan ini dan seterusnya, kita mesti fokus untuk kesehatan gereja kita. Bukan lagi berkaitan dengan pertambahan dari sudut nomor ataupun dari sudut jumlah. Berapa jemaat yang hadir dalam ibadah, berapa pelayan-pelayan kita, berapa keuangan setiap bulan. Bukan itu lagi yang menjadi fokus utama. Tapi bermula dengan sehat terlebih dahulu. Dan salah satunya yang sangat penting, tidak boleh tidak ada, adalah gereja itu dan jemaat mesti fokus dia adalah Yesus. Jadi apa saja kerjaya, apa saja yang dilakukan di dalam bisnis, dalam perniagaan, dalam usaha-usaha, dalam pelajaran, dalam pekerjaan. Kalau dalam semua itu fokus dia adalah kepada Yesus. Dalam setiap perancangan fokus dia adalah kepada Yesus, maka kita tidak akan tersasar dari Yesus. Dan iman yang berfokuskan kepada Kristus itu akan membawa perubahan, bukan hanya perubahan luaran. Dia bermula dari perubahan dalaman kita. Sehingga ketika kita melihat kelemahan situ, kelemahan itu, kita tidak akan terpengaruh. Karena kita tidak berfokus kepada kelemahan semata-mata. Tapi kita berfokus kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus. Iman yang sejati sentiasa berfokus kepada Kristus. Ini adalah evaluasi tentang iman kita. Iman yang sejati sentiasa berfokus kepada Yesus. Yang kedua, tentang iman yang membawa transformasi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah iman yang digerakkan oleh kasih. Iman yang digerakkan oleh kasih. Dia berbeda dengan iman yang digerakkan oleh keperluan. Iman yang digerakkan oleh keadaan. Iman yang digerakkan oleh keinginan kita. Iman yang digerakkan oleh masalah. Ketika tidak ada masalah, kita berpikir, oh saya tidak perlukan iman untuk semua ini. Ketika dalam keadaan bermasalah, ada cabaran, baru di situ muncul. Ya seperti menjadi satu mentera, atau yang menjadi seperti satu azimat, satu-satunya untuk dapat kita
melewati semua masalah ini adalah dengan iman. Iman bukan seperti itu yang dapat membawa transformasi dalam kehidupan. Tapi iman yang digerakkan oleh kasih. Perhatikan sekali lagi ayat ini. Markus 2 ayat yang ketiga dikatakan tadi. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Dia dimulai dengan ada orang-orang yang menggerakkan keempat orang ini adalah bukan hanya iman mereka itu, mereka memiliki iman. Mereka ada tujuan, mereka ada fokus. Tapi mereka ada kasih, mereka ada belas kasihan. Sementara mereka ini dapat menikmati kehidupan yang normal, mereka dapat berjalan pada waktu itu. Tetapi mereka mengetahui seorang pribadi yang dapat menolong si lumpuh ini dalam keterbatasan si lumpuh, dan mereka sendiri yang 4 orang ini mereka terbatas, tidak mungkin dapat menolong si lumpuh ini. Ketika mereka melihat si lumpuh, mereka bukan hanya lewati lumpuh ini, si lumpuh ini. Ada sesuatu yang menggerakkan mereka untuk membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Bukan hanya karena iman mereka kepada Yesus, tapi mereka ada belas kasihan kepada si lumpuh ini. Itu sebabnya ada orang-orang yang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Dan kembali di sini, digotong oleh 4 orang. Selalu yang menjadi perhatian kita itu adalah hanya yang 4 orang ini. Sebenarnya dalam situasi itu, dia bukan hanya disebutkan mereka hanya 4 orang. Yang 4 orang itu hanya yang menggotong Yesus, si lumpuh itu adalah 4 orang. Tapi dimulai dengan ini, ada orang-orang. Mungkin lebih daripada 4 orang. Yang menggotong si lumpuh itu ada 4 orang. Di setiap penjuru tilam itu 1 orang. Dan ada 4 orang yang menggotong. Tetapi yang menyertai itu cukup ramai dari 4 orang. Untuk membawa si lumpuh ke atas dan membongkar atap itu bukan hanya oleh 4 orang. Tapi ada orang-orang. Dan ini sesuatu yang sangat penting sekali. Saya kembali, mungkin dalam berapa waktu ini, dalam khotbah-khotbah saya akan selitkan tentang kesehatan gereja, kesehatan kita secara rohani. Selain daripada gereja itu, salah satu indikasi dia sehat atau tidak, selain daripada fokus Kristus, yang menjadi indikator kesehatan gereja juga adalah adakah jemaat hidup dalam kasih, saling mengasihi. Dan ini bukan hanya diterjemahkan oleh pastor atau pemimpin, tapi harus oleh semua jemaat. Kalau kita melihat suatu perkara, suatu masalah, kita tahu penyelesai masalah ini adalah kita yang akan berfokus kepada Kristus, membawa masalah itu kepada Kristus. Tapi selain daripada itu, untuk kita dapat membawa itu kepada Yesus, dia memerlukan belas kasihan. Dia memerlukan kasih. Dan kasih yang menggerakkan iman dan semua tindakan kita itu sangat powerful sekali. Saya masih ingat di awal pelayanan kita, di Orang Asli, di Sungayul. Dia bermula dari tahun 2021 atau 22. Kemudian bermula pada 3 hari bulan Jun tahun 2023 atau 2024. Ada 2023. Seramai sekitar 25 atau 28 orang dari kalangan mereka itu dibaptis. Itu pembaptisan yang pertama. Dan saya melihat satu kesatuan yang sangat penting dari jemaat dalam pelayanan itu. Sepada mendoakan, kita juga memberi dalam keuangan, dalam bentuk keuangan untuk pelayanan misi kita. Saya belum update tinggal berapa banyak keuangan misi kita. Tetapi pada minggu yang lepas,
apabila jemaat didorong untuk memberi dalam bentuk keuangan untuk pelayanan misi kita, lebih dari 1.000 ringgit yang telah terkumpul pada hari itu. Dan itu satu yang sangat mendorong, itu satu yang saya dapat melihat bahwa jemaat memiliki hati untuk misi. Dan ini juga adalah salah satu dari indikator kesehatan gereja. Adakah gereja dan jemaat Tuhan terlibat secara aktif dalam pelayanan misi? Tetapi dalam semua ini saya lihat belas kasihan, kasih itu. Yang dapat mengangkat dan dapat diterjemahkan dengan semua tindakan itu adalah karena mengasihi. Semua yang mereka lakukan itu mengangkat si lumpuh ini kepada Yesus karena mereka mengasihi si lumpuh ini. Mereka melihat, mereka tidak tahan melihat keterbatasan si lumpuh ini. Dan mungkin dalam hidup kita setiap hari pun sebenarnya Tuhan beri kita kesempatan untuk melihat ada orang lumpuh di samping kita yang sebenarnya tidak berdaya. Mungkin dia sudah beberapa hari tidak makan nasi karena tidak ada keuangan. Mungkin sudah lama dia tertekan, dia dalam keadaan burnout, dan mungkin dia mulai terfikir untuk mengakhiri hidupnya. Dan orang ini bukan orang percaya, atau mungkin dia orang percaya, mungkin juga adalah orang yang dekat dengan kita, mungkin dia ibu kamu, mungkin dia anak kamu, dia pasanganmu, suamimu atau istrimu, dia seperti si lumpuh, dia dalam keadaan tidak berdaya. Perlunya sentuhan belas kasihan kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tidak berdaya, tapi ia tidak dapat dilakukan dengan hanya bersendirian. Jemaat perlu bersama-sama. Jemaat perlu sama-sama mengangkat beban itu dan bawa kepada Yesus. Dan ini hanya dapat bergerak kalau iman kita itu dan semua tindakan itu adalah digerakkan oleh belas kasihan kita. Selalu kalau kita baca, ada orang-orang sakit dibawa kepada Yesus. Selalu kesan pertama yang disebutkan tentang Yesus, dari Yesus sendiri adalah, selalu dikatakan begini, tergeraklah hatinya, itu hati Yesus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada belas kasihan Tuhan. Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang yang bermasalah ini. Mari kita memiliki belas kasihan. Ketika kita berdoa oleh karena kita berbelas kasihan kepada orang-orang ini. Dalam bermula dari 28 hari bulan Februari yang lepas, Amerika Syarikat dan Israel, mereka gotong royong untuk bom Iran. Mereka bersama-sama untuk bom dan banyak sasaran yang melibatkan menurut mereka ancaman ketenteraan. Sama ada itu adalah pusat semua peluru berpanduh mereka atau kilang-kilang mereka untuk itu, dan semua tempat strategik ketenteraan itu telah dihancurkan oleh Israel dan Amerika. Dan dalam serangan pertama itu sasaran dia adalah pemimpin tertinggi Iran. Kalau kita mendengar berita-berita yang disampaikan, saya selalu dalam beberapa hari ini saya membaca ataupun saya mendengar, saya melihat di YouTube perkembangan yang berlaku di khususnya perang Israel Amerika dengan Iran. Dan apa yang berlaku. Setiap kali saya melihat hal itu, ada saja laporan-laporan yang pada akhirnya itu adalah laporan yang hanya berbentuk propaganda atau itu dibuat daripada AI. Ada satu waktu itu dikabarkan dan ditunjukkan video dia yang kapal perang Amerika Abraham Lincoln kayak itu telah hancur dan tenggelam karena terkena serangan daripada
peluru berpandu Iran. Tapi ternyata semua itu adalah AI. Itu semua adalah tidak benar. Dan kapal yang dimaksudkan tetap beroperasi dan tanpa terancam atau tidak ada apa-apa pun kerusakan. Dan kalau melihat sebahagian laporan atau sebahagian respon dari rakyat Iran sendiri ada terbagi kepada dua. Ada yang sangat benci atau sangat kesal karena serangan Amerika dan Israel itu. Tetapi pada masa yang sama, ada juga rakyat Iran yang ada di Iran sendiri dan di luar, yang inilah yang mereka tunggu-tunggu, di mana ada campur tangan dari Amerika secara khusus untuk membebaskan mereka daripada rejim yang menurut mereka itu sangat menindas. Kalau kita di luar yang tidak mengetahui apa yang terjadi kepada mereka, dorongan saya adalah kita tidak menghakimi. Kita tidak membenarkan atau menyalahkan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kita juga tidak membenarkan dan menyalahkan respon atau tindak balas dari Iran. Tapi mari kita melihat bahwa setiap orang yang ada itu adalah seperti si lumpuh. Mereka memerlukan belas kasihan. Mereka memerlukan Yesus. Kunci dari semua itu adalah hanya kepada satu pribadi yang firman Tuhan dalam Alkitab sebutkan sebagai Raja Damai. Itu hanya Yesus. Hanya Yesus yang adalah Raja Damai, yang adalah sumber kedamaian. Kedamaian tidak mungkin dapat diberikan oleh senjata perang. Kedamaian tidak dapat dihasilkan oleh kebijaksanaan atau kekuatan sebuah negara dan pemimpin-pemimpinnya. Hanya di dalam Yesus kedamaian yang sejati itu diterima, dialami, dan dapat dinikmati. Ada orang-orang datang kepadanya, kepada Yesus, membawa seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ada 4 orang yang menggotong. Tapi lebih ramai dari itu yang bersama-sama yang telah digerakkan oleh kasih. Belas kasihan. Belas kasihan kepada si lumpuh. Tapi lebih daripada itu sebenarnya. Belas kasihan kepada si lumpuh. Orang berdosa itu. Yang memerlukan pengampunan dari Tuhan. Setiap kali kita berdoa, biarlah doa kita itu adalah doa yang digerakkan oleh belas kasihan. Mendoakan Iran, mendoakan Timur Tengah, mendoakan Israel, mendoakan Amerika, bahkan mendoakan mungkin Rusia. Biarlah semuanya karena kita berbelas kasihan. Kalau dalam doa dan semua tindakan kita itu digerakkan oleh belas kasihan dan kita bersatu di dalam kasih, untuk misi Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Saya percaya kekuatan itu luar biasa. Dan ini yang terjadi di dalam ayat ini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Iman yang sejati bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi membawa orang lain kepada Kristus. Iman sejati bukan hanya kita berkata, iman saya tetap kuat. Ada satu kali ketika saya masih melayani di SIB Pekan Ranau, tahun 1996 dan 97. Ada seorang bapak berjumpa dengan saya dan dia katakan begini, saya tidak bimbang dengan diri saya. Karena ketika itu juga banyak pengajaran tentang akhir zaman. Pengajaran tentang antikristus. Pengajaran tentang akan terjadi penganiayaan besar. Dan dia katakan begini, kalau seandainya saya dianiaya bagaimanapun, saya tidak akan tinggalkan Yesus. Yang saya bimbang adalah anak-anak saya. Adakah mereka dapat bertahan kalau mereka berhadapan dengan semua penganiayaan itu? 2 tahun yang lepas, saya melayani Natal di
SAB Pekanbaru tahun 2024. Dan saya tanya tentang orang itu, di mana dia sekarang? Karena saya tidak melihat dia, dan karena apa yang dia ungkapkan kepada saya pada waktu itu, waktu melayani di Pekanbaru 96-97, itu sangat menyentuh saya dan itu membekas di hati saya. Dan ada seorang pemimpin katakan, dia lama sudah tidak pergi gereja, pastor. Sangat penting sekali belas kasihan. Pada waktu saya mendengar itu, saya tidak menghakimi dia dengan satu janji dia, satu pernyataan dia. Saya hampir menangis di depan orang pemimpin ini bila saya dengar dari dia. Dia sudah lama tidak ke gereja, sudah bertahun-tahun. Kalau saya berkesempatan untuk bertemu dengan dia, saya mau sampaikan tentang belas kasihan. Itu sebabnya kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri. Saya kuat, saya kuat, saya kuat. Tapi saya tidak tahu bagaimana dengan orang lain. Kita perlu kuatkan orang lain juga. Kita perlu bawa orang lain kepada Kristus. Satu pertanyaan yang sangat penting sebenarnya, yang saya mau tinggalkan kepada setiap jemaat Tuhan. Coba pikirkan, di dalam, tidak perlulah yang 2 bulan. Coba pikirkan dalam 6 bulan terakhir, adakah saudara pernah memberitakan Injil Kristus kepada hanya 1 orang dalam 6 bulan terakhir ini? Kalau sekiranya jawaban saudara, ya pastor saya pernah, puji Tuhan. Tapi kalau jujur saudara katakan, saya belum pernah sampaikan Injil kepada 1 orang pun dalam tempo 6 bulan ini, pastor. Kembali kepada ini. Bahwa iman yang sejati bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi membawa orang lain kepada Kristus. Saya mendorong saudara, imanmu itu digerakkan oleh belas kasihan. Ada orang-orang lumpuh yang Tuhan letakkan dekat denganmu, yang sebenarnya bukan hanya lumpuh, tapi orang berdosa yang memerlukan pengampunan. Tuhan memakaimu untuk menyampaikan belas kasihan Tuhan kepada orang itu. Jangan biarkan 6 bulan berikutnya sampai akhir Jun tahun ini tanpa ada 1 orang pun di mana engkau sampaikan Injil kepada orang itu. Sampaikan Injil, sampaikan berita baik, sampaikan kepada mereka bahwa hanya dalam Yesus ada pengampunan dari dosa dan ada keselamatan. Yang ketiga dan yang terakhir saya kongsikan pagi ini. Iman yang berpusatkan kepada Kristus, yang berfokus kepada Kristus, yang membawa transformasi hidup. Yang ketiga adalah iman yang tidak menyerah kepada halangan. Iman yang tidak menyerah kepada apa saja halangan atau cabaran. Perhatikan di ayat yang keempat, Markus 2 ayat yang keempat. Karena mereka tidak dapat membawanya kepadanya, itu kepada Yesus. Oleh sebab orang banyak itu, mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Waktu mereka membawa si lumpuh ini kepada Yesus, mereka di awal itu adalah mereka melihat satu-satunya harapan si lumpuh ini adalah kepada Yesus. Dan mereka harus membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Dan ketika mereka membawa, kenapa mereka bawa? Oleh karena mereka mengasihi dia, ada belas kasihan kepada si lumpuh. Di dalam proses untuk membawa si lumpuh ini sampai kepada Yesus, ada banyak halangan seperti di poin pertama tadi saya sampaikan. Halangan dari sudut kesatuan visi mereka, kesatuan gerakan mereka. Mereka perlu menyatukan semua label mereka sama. Tidak peduli siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Tapi lumpuh dalam keadaan selesa dan tidak akan terjatuh. Langkah mereka diatur sedemikian rupa supaya si lumpuh ini tidak terjatuh. Ketika mereka sampai di rumah di mana Yesus ada, ternyata tidak ada tempat atau tidak ada laluan.
untuk sampai kepada Yesus. Yang saya heran juga di sini sebenarnya adalah begini. Kalau seandainya ada seorang yang ini dalam keadaan kritikal, ini yang lebih perlu untuk sampai kepada Yesus, tapi sudah tidak ada ruang untuk mereka bawa si lumpuh ini, karena sampai di pintu rumah dikatakan di situ, semua sesak dengan orang, penuh dengan orang. Sebenarnya ada beberapa kaidah, ada beberapa cara untuk mereka dapat bawa si lumpuh ini kepada Yesus. Yang paling mudah sebenarnya, sudah tahu apa? Minta supaya orang-orang yang menghalangi jalan itu bagi ruang dahulu. Betul? Ini yang paling mudah. Dan kalau mungkin saya adalah ketua daripada rombongan yang membawa si lumpuh itu, ini yang saya akan buat. Saya minta, boleh bagi ruang. Atau kalau sekiranya memang tidak ada ruang, minta mereka ini keluar dulu, bawa dulu si lumpuh kepada Yesus. Itu lebih mudah. Tetapi kita harus ingat, apa sebenarnya yang sedang terjadi, apa yang Yesus sedang lakukan pada waktu mereka sampai di situ. Kalau kita baca dengan teliti, dengan cermat firman Tuhan itu. Yesus sedang menyampaikan firman. Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Yesus sedang mengajar. Yesus sedang sampaikan isi hati Bapa di sorga. Yesus sedang sampaikan firman-Nya. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan mereka ini tidak mengganggu fokus mereka untuk mereka juga tetap fokus kepada Kristus, tetap fokus kepada firman. Ini yang saya sangat melihat mereka ini luar biasa sekali. Mereka bukan hanya ada iman yang berpusatkan kepada Kristus, iman yang berbelas kasihan, tapi mereka tahu kalau ada halangan apapun, mereka tahu bagaimana mereka bertindak dengan bijak. Mereka tidak kacau, mereka tidak buat orang-orang yang sedang mendengar firman ini teralih fokus. Dengan hanya oleh karena seorang lumpuh ini. Mereka cari jalan yang lain. Mereka naikkan si lumpuh ini di atas bumbung rumah ini. Dan kalau rumah pada zaman ini, atap rumah atau bumbung rumah ini dalam bentuk rata. Dan itu memang waterproof lah, itu tidak akan tembus air kalau sekiranya hujan. Dan bukan yang seperti kita yang biasanya seperti ini tuh, yang sekarang ini. Dan tidak dikatakan ada tangga untuk ke atas dari luar. Tapi kalau ada tangga, ini juga satu cabaran untuk membawa si lumpuh. Kalau sekiranya tidak label dengan tangga, ada yang sudah di atas, ada yang masih di bawah. Kalau yang di atas tangga anak tangga itu, dia harus lebih turunkan si lumpuh ini seperti ini. Sementara yang di bawah itu mereka perlu angkat untuk dia tetap label. Kalau tidak, kalau ikut label masing-masing, si lumpuh terjatuh di situ. Dan sampai di bumbung itu, atap itu mereka bongkar. Dan ini semua adalah kos untuk rumah ini untuk dibongkar, kemudian itu diperbaiki kembali. Dan tidak ada apa-apa teguran dari pemilik rumah itu tentang usaha mereka. Pada akhirnya, apabila mereka turunkan si lumpuh, diikat setiap keempat penjuru tilam ini. Dan itu juga mereka harus mungkin satu kaki demi satu kaki dan mereka serentak. Dan perlu pegangan itu kuat. Mungkin sampai ada yang luka-luka di sini, kita ada tahu. Itu suatu yang cukup berat si orang lumpuh ini. Dan kalau sekiranya terlepas sedikit dalam genggaman itu boleh jadi ini melecur. Tapi semua itu mereka lakukan. Dan kalau kita perhatikan dari proses mereka, dari perjalanan sampai kepada Yesus itu sebenarnya banyak halangan. Tetapi halangan tidak membuat iman mereka terhalang untuk sampai kepada Yesus. Apa saja sebenarnya dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan ada halangan. Ada satu statement dari seorang hamba Tuhan, dia katakan begini. Jangan lagi berdoa supaya singkirkan semua halangan-halangan dalam hidup kita. Tapi mulai berdoa
Tuhan beri saya kekuatan untuk mengatasi setiap halangan. Ini iman yang benar. Ini iman yang sejati. Ini iman yang membawa transformasi kepada orang lain. Saudara ada di sini pada hari ini juga mungkin ada halangan. Waktu di rumah tadi pun ada halangan. Sebenarnya mungkin sebelum saudara bertolak di sini, hampir atau sudah putuskan, saya tidak mau ke gereja hari ini. Mungkin sudah tersilap gincu kah, atau mungkin ada perselisihan, mungkin suami katakan jam 10 tepat kita mau jalan sudah. Anak-anak pukul 10:05 baru mau bangun. Dan sudah marah-marah kemudian sudah tidak ada damai daripada pergi gereja dengan hati yang marah-marah, dengan tidak tenang. Baik lagi kita tidak pergi ke gereja. Banyak halangan. Tapi kalau saudara ada di sini pada hari ini, perhatikan ini. Halangan tidak menghalang untuk iman kita sampai kepada Yesus. Untuk kita mengalami Kristus, mengalami Tuhan. Ingat ini, setiap hari selalu ada halangan. Setiap waktu selalu ada halangan. Tapi jangan biarkan halangan itu, apapun halangan itu, membatasi atau menghalang kita tidak dapat menghentikan iman sejati untuk datang kepada Yesus. Saya akhiri dengan ini. Kembali kepada firman Tuhan. Markus pasal yang kedua tadi, ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka. Doa saya pada pagi ini adalah Yesus melihat iman kita. Iman yang bagaimana? Iman yang berfokus kepada diri dia, yaitu Yesus. Iman yang digerakkan oleh belas kasihan. Karena iman yang digerakkan oleh belas kasihan, itu akan membawa hati kita dan semua tindakan kita itu adalah berdasarkan belas kasihan. Bukan semata-mata keperluan, bukan semata-mata karena keinginan, tapi karena belas kasihan. Dan yang Yesus lihat dalam iman kita adalah iman yang tidak terhalang oleh apapun halangan dalam hidup kita. Dan biarlah iman seperti itu menguatkan kita, membangkitkan kita, menguatkan kita bersama-sama dalam Tuhan. Doa saya, setiap kita akan terus-menerus berjalan di dalam iman yang seperti ini. Iman yang bukan hanya iman kita secara pribadi, tapi iman seperti orang-orang yang membawa selumpuh ini kepada Yesus. Iman yang membawa transformasi hidup orang lain yang dibawa kepada Yesus. Tapi bukan hanya iman seperti orang-orang yang membawa si lumpuh ini, tetapi iman seperti iman si lumpuh yang telah membawa si lumpuh ini sendiri kepada pengampunan dari dosanya. Kedua-dua ini kita perlukan. Kita memerlukan iman seperti orang-orang yang membawa si lumpuh ini yang akan buat transformasi kepada orang lain. Tapi kita juga memerlukan iman seperti iman si lumpuh yang membawa transformasi dari dalam diri kita sendiri. Dan inilah yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Satu kebenaran yang menuntun iman kita supaya iman kita kepada Yesus adalah iman yang membawa transformasi. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita untuk nyanyikan lagu ini. Yang berkata bahwa walaupun gunung itu tidak berpindah. Ada yang katakan kalau iman kamu sebesar sebiji sesawi ini, kamu dapat berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke laut. Dan gunung itu akan tercampak ke laut. Ada maksud Tuhan Yesus dalam hal itu. Tetapi seandainya gunung itu tidak berganjak, tidak berpindah, aku tetap percaya ini yang Yesus inginkan dari kita. Yaitu iman yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Iman yang mentransformasi hidup. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi hidup orang lain.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dalam sikap berdoa, firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada si lumpuh itu, anakku, dosamu sudah diampuni. Saya percaya dari semua apa yang diperlukan oleh si lumpuh ini adalah yang paling bernilai yang dia pernah dengar dan dia terima dalam hidupnya seumur hidupnya, yaitu dosanya diampuni. Dan ini juga adalah kata-kata Yesus untuk saudara dan saya pada hari ini. Dia berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau engkau pada hari ini merasa dirimu tidak layak di hadapan Tuhan, engkau merasa engkau sangat berdosa, engkau sangat kotor, engkau sangat najis, engkau jauh dari Tuhan. Dengar kata-kata ini daripada Yesus hari ini. Datang kepada Yesus dengan iman. Datang kepada Yesus dengan iman. Dan katakan kepada Yesus, saya terima anugerah-Mu, pengampunanmu dari semua dosa saya. Dan pada pagi ini, dengar kebenaran ini dari Yesus. Dia berkata kepadamu, anakku, dosamu sudah diampuni. Karena saudara dan saya sudah diampuni oleh Yesus. Biarlah pengampunan Tuhan itu, ya bukan hanya kita terima, tapi melalui pengampunan itu, kita bukan hanya mengalami transformasi pribadi dari Tuhan. Tapi maukah engkau dipakai Tuhan untuk bertransformasi, membawa transformasi kehidupan bagi orang lain. Yang belum percaya, yang masih jauh dari Tuhan, yang mulai suam-suam kuku, yang mulai menjauh daripada persekutuan dengan sesama. Bawa mereka kepada Yesus. Dan itu hanya mungkin kalau engkau memiliki belas kasihan. Mengasihi mereka. Bawa mereka kembali kepada Yesus. Apapun halangannya, apapun cabarannya. Bawa mereka kepada Yesus. Bapa di sorga, saya bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Saya berdoa supaya setiap kami anak-anak-Mu, ketika kami telah mendengar firman-Mu ini,
firman-Mu ini menguatkan kami, bukan hanya menyedarkan kami, tapi menguatkan kami. Murnikan iman kami Tuhan. Supaya iman kami kepadamu, ya bukan hanya iman yang kami miliki secara pribadi, yang menuntun hidup kami kepadamu Tuhan. Tapi biarlah iman kami adalah iman yang membawa transformasi hidup kepada orang lain. Membawa orang yang tanpa harapan mendapatkan harapan. Membawa orang yang berdosa kepada pengampunan yang ada dalam Engkau Yesus. Membawa orang-orang yang lemah kepada pengharapan yang ada dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan Engkau pakai. Dan kami bersedia Tuhan untuk Engkau pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi anak-Mu Tuhan yang Kau dapat percayai dengan iman daripadamu Tuhan itu untuk membawa orang lain kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu ini dari firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang terima kebenaran ini dengan iman, mari kita katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk.